Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan penonton setia RRI Toli Toli. Kembali di podcast RRI Toli Toli yang tempat bagi Anda yang menjadi ruang bincang inspiratif yang membahas isu-isu penting di sekitar kita. Saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda dalam edisi kali ini dengan topik yang sedang hangat dibicarakan. Banjir Toli-Toli. Apa yang harus dilakukan? Bencana banjir ini kembali melanda warga di wilayah Kabupaten Toli-Toli di beberapa kecamatan, kelurahan dan desa. Dan hal ini meninggalkan duka bagi mereka yang terdampak karena ada kerugian material yang tentu dirasakan. Lalu pertanyaannya, mengapa banjir ini terus terjadi? Apakah karena curah hujan yang ekstrim, kondisi lingkungan yang menurun, atau justru karena perencanaan pembangunan yang tidak maksimal? Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama, pemerhati pembangunan wilayah dan kota, Bung Yusuf Y. Andi Mappiase, Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kami Bung Muhammad Ispahan, Sarjana Ekonomi. Ini perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku fungsional kedaruratan analisis bencana BPBD Kabupaten Toli-Toli. Dan tentu kehadiran kedua narasumber kita di podcast RRI Toli-Toli ini adalah untuk berbagi pandangan dan tentu juga solusi terkait persoalan banjir di Toli-Toli. Dan untuk itu kami ingatkan untuk Anda jangan kemana-mana, simak terus obrolan kami selengkapnya. Semoga apa yang kami bahas ini bisa membuka wawasan kita semua, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kita terlebih dahulu ke Bung Yusuf Y. Andi Mappiase. Banjir Toli-Toli, apa yang harus dilakukan? Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama banjir di Toli-Toli? Silakan, Bung Yusuf. Iya, terima kasih banyak. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya perlu mereview jauh ke belakang dulu. Di mana masa kanak-kanak kami, kebetulan saudara saya ini Ispaham, saya memanggilnya Is. Nah, saya kecil bersama beliau, satu sekolah di SD malah. Di mana lokasi SD kami itu dulunya sekarang ini adalah paling langganan banjir. Itu yang membelah sungai, yang membelah kota yang namanya Sungai Lembah. Sungai Lembe. Oke. Itu karena rumah saya dengan rumah beliau ini tidak sampai 500 meter jaraknya. Nah, masa kecil kami itu dulu, kalau tidak salah masih di tahun 80-an, kalau tidak salah, kami di sungai itu sering mandi-mandi. Jadi banjir sehebat ini beberapa tahun ini tidak pernah terjadi. Yang ada adalah banjir hanya khusus wilayah sungai itu saja. Jadi tidak meluap sampai ke pemukiman, apalagi di jalanan. Kalau toh yang ada di jalanan itu bukan air kuning, tapi itu air hujan yang sudah tidak mampu masuk ke sungai. Itu masa kecil kami. Dulu juga kami itu masih sering bukan cuma mandi-mandi, strum-strum ikan di sepanjang Sungai Lembah sampai ke posisi di rumah sakit. Itu review masa kecil saya bersama sahabat saudara saya. Ini ya, alhamdulillah kami dipertemukan di meja podcast ini, yang saya juga tidak menduga bahwa beliau mewakili dari BPBD. Nah, makanya saya mereview bahwa jadi kenapa sampai hari ini sekarang ini sudah mulai kota sudah mulai setiap hujan selalu dikepung air.
Dan pada masa setelah kami tamat SD, SMP itu juga belum terjadi. Setingkat SMP kami belum terjadi, SMA pun belum terjadi banjir sehebat belakangan terakhir ini. Nah, nanti setelah kami kuliah, melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Indonesia, saya melanjutkan di Universitas 45 Makassar. Kami pernah sama-sama di Persatuan Mahasiswa Toli-Toli di Makassar sama-sama. Nanti setelah itu kami balik, situasi sudah mulai berubah. Nah, banjir sudah mulai masuk genangan-genangan air ke jalan-jalan. Jadi masa kecil kami itu yang dulu kami melihat sungai dalam, nah, yang bisa kami lompat dari jembatan yang ada di Raksatama, yang ada di Lembah. Sekarang kami sudah tidak bisa lompat. Sekarang sudah tidak bisa karena terjadi pendangkalan sedimen yang luar biasa. Ya, nah, berbeda karena dulu Anda kecil. Iya. Jadi sedimen yang sangat luar biasa. Yang akhirnya luapan air atau volume air yang masuk ke sungai sudah tidak mampu menampung air sungai maupun air hujan yang masuk ke sungai, sudah meluap, sudah tidak bisa terkoordinir. Nah, inilah menjadi salah satu menurut saya penyebab salah satu. Tapi dulu kami waktu masih di SMA juga, saya masih ingat ada namanya istilahnya ABRI masuk desa. Dulu istilah ABRI masuk desa. Sekarang TMMD. Nah, zaman itu kami bergotong royong bersama TNI. Itu melakukan pengkerukan sungai secara manual. Nah, dibantu oleh dari Kompi 711 pada saat itu. Kompi 711 dari Raksatama bersama-sama dengan warga sekitaran Kelurahan Baru, mulai sepanjang jalan sampai menuju ke Lembah, itu secara manual mengangkut sedimen yang ada di sungai itu. Trek-trek sudah siap di ujung-ujung lorong kami itu. Nah, itu yang sekarang yang menurut saya harus juga dilakukan, yang sekarang tidak pernah dilakukan lagi. Kita butuh TNI Polri untuk bersama-sama bagaimana wilayah Sungai Lembe ini bisa paling tidak meminimalisir sedimen yang ada menumpuk di sungai. Jangan kita selalu mengandalkan bahwa ini nanti harus alat berat masuk. Alat berat tidak bisa masuk di lorong kondisinya, apalagi dalam trek yang harus memuat, karena posisi jalan yang ada di situ hanya sekitar 1 sampai 2 meter. Nah, perlu sebuah penanganan serius. Yang kedua adalah drainase yang ada saat ini itu sudah tidak memuat tumpahan air yang ada di jalan-jalan. Karena posisi drainase kita ini masih kecil. Ada beberapa ruas jalan seperti veteran itu sudah besar. Itu pun perputaran airnya hanya terputar di situ saja. Kemarin pada saat hujan deras, saya coba keliling-keliling menggunakan kendaraan. Jadi di sisi kiri, kalau dari sini, dari RRI, kita dari wihara, posisi kiri drainase itu menuju sepanjang sampai di perempatan jembatan polisi di sana. Sisi kirinya itu air tidak bergerak. Sementara posisi kanan air bergerak menuju ke wilayah Sungai Lembe. Arah sebaliknya. Sementara Sungai Lembe ini sudah tidak bisa menampung, akhirnya tumpahlah ke jalan yang ada di wilayah kantor camat Koramil yang ada di situ depan polsek, semua tumpahlah di situ menumpuk. Padahal kalau kita mereview dulu tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, jadi menurut saya bahwa kita perlu serius terkait persoalan sirkulasi drainase kita, drainase kota. Nah, arah larinya kemana? Terus kalau dia kecil kita harus perbesar. Kalau perlu sekarang ini di wilayah veteran kita buat riol tertutup. Jadi drainase sudah tertutup, tidak terbuka, karena kalau terlalu besar bisa membuat juga orang jatuh ke drainase besar itu. WR Supratman juga itu drainasenya masih kecil. Perlu kita berusaha karena WR Supratman itu sangat berdekatan dengan Sungai Lembe. Itu mungkin sementara. Ada beberapa hal yang dari apa yang disampaikan oleh Bung Yusuf ini mengenai sudah tidak adanya kantong-kantong air di wilayah Kabupaten Toli-Toli yang menjadi penyebab. Kemudian juga sistem sirkulasi drainase yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Bahkan
terkesan semuanya ini lari ke sungai sehingga menyebabkan luapan yang menyebabkan banjir di perkotaan. Dari Bung Ispahan ini selaku fungsional dan analisis bencana, ini bagaimana? Setuju tidak dengan apa yang disampaikan? Ya, benar apa yang disampaikan beliau terkait dengan kondisi masa lalu dan sekarang. Bahkan perubahan iklim itu sangat terasa di tahun 2000-an. 2000-an ke atas sampai tahun kemarin itu perubahan iklim sangat-sangat terasa. Kalau dulu hujan sehari bahkan sampai tembus malam itu tidak banjir. Jadi sebenarnya penyebab banjir ini itu tadi karena ada proses pembangunan mengakibatkan penyempitan ruas-ruas sungai. Oke. Di mana hal ini dari segi aturan, pemerintah sudah memberikan aturan bahwa ada batas jarak sempadan sungai dengan bangunan. Begitupun juga dengan aturan jalan. Terkait dengan IMB, ya mungkin saja, bukan mungkin lagi, bahkan ada yang mengantongi IMB. Tetapi apakah mereka melaksanakan sesuai dengan aturan IMB? Itulah yang menjadi persoalan. Terkait siapa yang salah, kita semua yang salah. Menurut saya kita semua salah. Sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai pengusaha, akademisi maupun media, kita semua ikut bersalah. Karena hal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh kita. Ingat ya, banyak KPA, pencinta alam, Sipala, Mapala, penggiat lingkungan, itu dari dulu sudah mengingatkan kita. Yang paling terbesar, yang paling kita ingat itu adalah Greenpeace. Greenpeace berdiri pada 1971. Mereka menjadi inspirasi buat saya, Pak Yusuf, Anima Piaset, terus teman-teman yang lain. Ini malah kita berterima kasih lah dengan orang-orang seperti itu. Setidak-tidaknya dari para petualang ini masih mengajak kita untuk melaksanakan giat hutan gunung. Bagaimana alam sebenarnya tanpa dirusak bisa menjadi sumber pendapatan. Contoh misalnya Bali, Swiss dan beberapa negara lainnya. Tanpa harus merusak alam, kita bisa mendapatkan sumber pendapatan ekonomi. Jadi intinya ke depan apa sih yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama mitigasi, baik secara struktural maupun non struktural. Jadi kita harus bisa hidup selaras dengan alam dan selaras dengan bencana. Yang kedua, penanganan segera keadaan darurat. Seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Jadi teman-teman dari seluruh OPD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, dan LSM itu saat ini sedang berusaha untuk membantu masyarakat. Kemudian yang paling utama ke masa depan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk bantaran sungai kita. Contoh misalnya dengan kondisi alam, karena begini ya, apakah kita ini masyarakat Toli-Toli bersalah? Hanya masyarakat Toli-Toli secara lokal? Menurut saya tidak. Sebenarnya kesalahan ini secara menyeluruh, universal, seluruh dunia bersalah. Karena kita semua terlibat dalam perubahan iklim. Ingat ya, Tuhan menciptakan kutub utara dan kutub selatan itu untuk menyeimbangkan alam. Kenapa sih ada padang gurun? Kenapa sih ada dataran es? Sebenarnya itu bertujuan untuk menyeimbangkan alam, sirkulasi udara. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Sama juga dengan halnya, kenapa sih Tuhan menciptakan sungai itu berkelok-kelok? Itu adalah salah satu tujuan untuk menghambat kecepatan air. Tentu berbeda kalau kita buat lurus. Hal ini juga menjadi contoh seperti di beberapa negara ya, seperti Belanda misalnya. Mereka meluruskan sungai. Ya memang cepat prosesnya. Tetapi proses percepatan air ya cepat. Tetapi ketika terjadi hujan deras atau kondisi iklim yang ekstrim, itu juga mempercepat proses terjadinya bencana banjir itu sendiri. Jadi intinya ke depan kita harus melakukan tindakan dengan segera. Alhamdulillah juga kawan-kawan dari BNPB, dari BPD provinsi juga sekarang sudah hadir.
itu mereka bawa beberapa ada 1 unit untuk water supply karena kita kendala air bersih ya selama beberapa hari ini, dan kemungkinan ke depan juga masih seperti itu karena kondisi banjir, karena saat ini kan kita masuk di bulan Oktober. Nah, kita tahu pada bulan Oktober itu adalah awal musim penghujan. Karena Oktober Maret ya hujan. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan bahwa hal-hal yang patut kita waspadai di masa musim pancaroba, baik itu di April Maret maupun September Oktober, adalah angin kencang, gelombang pasang, banjir karena curah hujan yang tinggi. Jadi intinya semua ke depan seluruh sektor, mari kita saling bahu-membahu. Begitupun juga masyarakat, mari kita saling mengikhlaskan demi masa depan sebenarnya. Jadi apa yang menjadi gambaran kekhawatiran generasi kita sebelumnya tentang masa depan itu inilah yang sekarang kita alami. Dengan kata lain, Anda secara tidak langsung mengiyakan bahwa kondisi wilayah yang terdampak banjir saat ini sudah sangat parah. Bang Yusuf. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Ispahan, ini berarti secara tidak langsung ini tata ruang kita ini berperan besar dalam memperparah banjir di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Bang Yusuf. Iya. Jadi saya tangkap tadi dari saudara saya ini, dan saya sepakat pernyataan dia bahwa ini adalah kesalahan kita. Kesalahan dari pemerintah, kesalahan dari masyarakat. Di mana titik kesalahannya itu? Kembali ke persoalan tata ruang. Kita tidak konsisten dengan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah pemerintah buat, apa yang sudah disepakati dalam rencana tata ruang kota. Bahwa di mana di dalamnya, bahwa di mana wilayah kantong-kantong air yang tidak bisa kita bangun dan tidak bisa kita timbun, kita tetap paksakan untuk ditimbun. Masyarakat mengusulkan untuk penimbunan, diaminkan oleh pemerintah. Inilah sebuah kombinasi kesalahan fatal yang sebenarnya dilakukan oleh kita semua, bukan cuma pemerintah tapi masyarakat. Kembali saya review kemarin, bagaimana rumah 100 yang dulunya tidak pernah ditimbun. Itu adalah program pemerintah, 100 rumah yang ada di situ, rumah panggung yang tidak bisa ditimbun. Hari ini semua sudah tertimbun. Bagaimana di wilayah Kampung Buol, beberapa kantong-kantong air semua sudah bahkan muara Sungai Lembah, muara Sungai Tuelei sudah mulai tertimbun semua. Nah, kemana larinya air? Jadi kita juga harus melihat juga bagaimana wilayah Anoa yang seharusnya bukan untuk kawasan pemukiman sudah diberikan izin untuk ditinggali pemukiman. Jadi Anoa adalah sebuah kesalahan, jalan Anoa sebuah kesalahan fatal karena pemberian izin, pemberian IMB dan juga keinginan masyarakat untuk membangun di situ, padahal itu adalah wilayah air yang tidak harusnya harus dibangun. Nah, inilah saya bilang, saya sepakat dengan saudara saya bahwa ini adalah kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang harus hari ini, yang harus kita duduk bersama, kita benahi. Mulai apa yang harus kita lakukan. Saran saya tadi, kita buat drenase yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Bagaimana terus kita perhatikan drenase itu, ini larinya kemana? Buangannya sirkulasinya kemana? Yang ada hari ini hanya terputar-putar, yang dari Tugu Cengkeh berputar masuk ke Veteran kembali, terdorong oleh meluapnya air Sungai Lembe, akhirnya kembali lagi, akhirnya karena tidak mampunya saluran-saluran ini hanya meluaplah ke jalan-jalan. Sampai kapanpun kalau ini tidak dibenahi akan terus terjadi. Begitupun kasihan kita punya dinas lingkungan hidup. Baru beberapa 1 hari membersihkan jalan aspal segala macam, tiba-tiba kemarin banjir lagi. Sekarang bersihkan lagi. Mau sampai kapan seperti itu? Betul. Kasihan dari bencana BPBD. Ya, turunkan bantuan apa segala macam. Terjadi lagi. Kita tidak tahu hari ini sudah mulai mendung lagi. Kita tidak tahu besok kita mulai pel rumah lagi masing-masing. Nah, sekarang hari ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini kesalahan kita semua. Kesalahan dari proses pengizinan pembangunan IMB, yang bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai, terus yang berada di atas sungai segera ditertibkan. Kami berharap agar pimpinan daerah harus bertindak tegas, tidak pandang bulu, harus main kayu. Tidak peduli dia harus bagaimana, karena
ada pemikiran seperti ini. Mereka mau keras, aduh nanti kita tidak dipilih lagi. Bukan itu bahasa-bahasa, aduh kalau kita keras, begitu juga anggota-anggota DPR. Kalau kita keras sama mereka benci, mereka tidak pilih. Tepis itu. Kalau kita mau lihat 10, 15 tahun atau 30 tahun ke depan Toli-Toli lebih baik, kita harus punya komitmen dan bertindak lebih tegas. Nah itu. Ya, ini bertepatan sekali jabatannya Bung Ispahan ini adalah analisis ya bencana. Jadi kalau dikatakan tata ruang kita ini berperan besar dalam memperparah banjir di Kabupaten Toli-Toli, lalu langkah cepat yang sudah dilakukan oleh BPBD seperti apa? Kalau sudah mengetahui. Ya, terima kasih. Terkait itu kami setiap tahunnya berusaha untuk melakukan normalisasi sungai, terutama untuk Sungai Lembah karena tingkat sedimentasinya tinggi. Ya. Salah satu penyebab sedimentasi tinggi di Lembah itu karena itu tadi dulunya hutan yang kita manfaatkan sebagai lahan perkebunan itu sudah tidak terpelihara lagi. Kemudian sistem pengolahan pembersihannya, kalau dulu kita main sistem paras, sekarang sistem semprot. Sehingga dengan kondisi iklim yang sudah berubah, itu bisa mengakibatkan pada musim panas tanah menjadi merekah. Nah, ketika hujan datang, rekahan tadi inilah yang menjadi tumpahan yang menimbulkan sedimen. Jadi setiap tahunnya kami dari Badan Penanggulangan Bencana itu melakukan normalisasi. Apalagi di atas itu kita sebenarnya sudah buat cek dam. Walaupun cek dam itu dia belum maksimal ya sebenarnya. Kalau usulan sebelumnya kami itu ada 3 cek dam, 3 susun. Jadi bagian atas, tengah dan bawah. Fungsi cek dam sendiri itu bertujuan untuk menghalangi percepatan sedimentasi ke bawah. Supaya proses air ini berjalan dengan lancar. Cuman lagi-lagi kita terkendalanya pada hal pemeliharaan. Seharusnya ada pemeliharaan berupa mengeluarkan sedimen itu minimal 6 bulan sekali, paling minimal ya. Benar. Tetapi kendala kita juga itu juga ada pada masyarakat. Itu jalan, akses jalan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat, tapi sudahlah. Kalau kita berbicara aturan ya, itu sudah diatur. 1978 sebenarnya sudah diatur. Jarak sempadan sungai dari rumah itu 3 meter, 5 meter, 10 meter. Kalau di luar kota 30 sampai 50 meter. Itu tujuannya kan ada sebenarnya. Ya, saya malah 15 meter. Ya, itulah. Saya potong ini. Saya malah begini. Ini kan kita ngobrol santai nih. Ya. Saya malah berpikir gini. Kenapa sih kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan dulu oleh pemerintah kita, yaitu yang saya katakan tadi, ABRI masuk desa, TMD, bagaimana bersama TNI Polri itu menggali sedimentasi yang secara manual di Sungai Lembah itu, yang tidak bisa dilalui akses, bisa dilalui akses oleh kendaraan. Kalau mungkin hari Sabtu, jadi keluarkan penganggaran, pemerintah daerah mengeluarkan penganggaran, terus menyerahkan penganggaran itu kerjasama dengan TNI Polri, kita bersama-sama. Siapkan kendaraan roda dam trek, siapkan eksa kecil, masyarakat ikut bantu, kita mulai menggali yang ada di situ. Kalau kita laksanakan dalam 2 hari, yakin saya bahwa ini sedimentasi yang ada di wilayah itu bisa dilakukan. Kemarin sudah dilakukan penggalian, tapi hanya di wilayah jembatan di mana eksa bisa masuk. Sementara di bawah-bawah yang ada di wilayah Sidodadi, Lorong Kenanga, Raksatama, sampai wilayah Pasar Shopping di belakang Koramil, itu tidak bisa diakses oleh alat. Nah, inilah kita gunakan tenaga manusia, bekerja sama TNI Polri dan rakyat bersama-sama turun. Kan bukankah slogan kita yang slogan gotong royong? Kita harus lakukan seperti itu. Terima kasih. Cuman satu pesan saya pada masyarakat, tolong masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau yang memanfaatkan sungai itu, tolonglah sampahnya jangan dibuang ke sungai. Baik itu sampah rumah tangga maupun sampah perkebunan. Karena hal ini yang sering kita alami. Kami lagi berusaha untuk mengeluarkan material dari bawah jembatan. Ini masyarakat malah buangnya. Iya. Tapi begini, ini juga bukan saya tidak membela masyarakat, karena saya juga masyarakat kan. Jadi gini. Ya, saya paham. Ini terkait dengan sampah. Mobilitas sampah.
Saya belajar, maksud saya. sebenarnya gini, saya belajar dari satu kasus kawan di Makassar. Iya. Mereka itu adalah komplotan anak-anak preman. Mereka tidak punya kegiatan, kerjanya cuma mabuk. Majak-majak. Ya, tapi dari mereka inilah kemudian lahir ketika bertanya ke kami, apa sih yang harus dilakukan? Terus kita daripada mabuk, minum, palak orang, ada sebenarnya cara mendapatkan uang yang mudah. Beli bentor. Akhirnya mereka beli bentor satu, olah kompleks. Tangani mereka. Lumayan kan, 5.000 satu rumah. Kali sekian banyak rumah. Dan alhamdulillah, itu sekarang bukan bentor lagi yang mereka pakai. Sudah mobil, Pak. Dan anak-anak yang biasanya kerjanya mabuk, malak, ribut setiap malam, itu berhenti. Nah, kenapa kita tidak lakukan ini? Banyak kok anak-anak kompleks kita yang tidak punya kegiatan. Ya, benar. Daripada mereka lari ke Morowali atau pemberdayaan. Kemudian kelurahan juga kan sudah memberikan, manfaatkanlah. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan biaya yang tinggi. Kemudian itu harus berjalan. Kalau kita semua, sebenarnya saya berpikir begini ya, terkait dengan sampah. Kalau terkait dengan sampah rumah tangga, berapa jauh sih tempat pembuangan TPA kita ini? Kan tidak terlalu jauh juga. Ya. Kalau setiap hari atau setelah sholat maghrib atau isya kita meluangkan waktu, tentu tidak akan jadi begini. Baik. Tapi tentu berbicara tentang penanganan banjir, Iya. dalam hal ini tentu itu memerlukan kebijakan. Iya. Dari Kebijakan dan kerjasama. Iya. pemimpin. Benar. Nah, bagaimana Anda melihat penanganan pemerintah daerah sejauh ini, Bung Yusuf? Ya, saat ini saya melihat beberapa bulan dan beberapa tahun ini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama sempat ada penggalian sedimentasi di wilayah Lembah sana. Sempat saya lihat langsung itu dilakukan alat berat. Terus beberapa bulan sebelum musim hujan ini beberapa dari DLH dan bersama-sama dengan ada organisasi pemuda gotong royong itu membersihkan saluran-saluran drainase dalam kota dan juga sedimentasi yang ada. Itu sempat saya lihat dikarung-karungkan di jalan. Nah, itu tidak, menurut saya tidak menyelesaikan 100% penanganan banjir, tapi hanya paling tidak dia mengurangi efek. Ya. Tapi hari ini dengan adanya banjir 2 kali, 3 kali malah, bisa dianggap jadi 3 ya. Dalam berapa hari ini ya. Dari yang terbesar 2017 ke 2022. Dan ini kita tiga kali berturut-turut dalam minggu ini. Nah, itu lihat bahwa awalnya prosesnya saya lihat, karena pada saat hujan saya masih berada di jalan, awalnya itu masih air bersih, air dari air hujan yang dari rumah-rumah yang meluap ke drainase. Lama-kelamaan akhirnya mulai menguning karena Sungai Lemba juga sudah tidak mampu menampung volume air. Akhirnya keluar, saling doronglah antara air yang dari drainase dengan air dari sungai. Inilah yang meluap sampai ke rumah-rumah. Jadi kenapa saya harus berbicara selalu Sungai Lemba? Karena di sini terletak persoalan paling sering terjadi. Berbeda halnya Jalan Anoa. Kenapa? Saya tidak bahas Jalan Anoa karena memang itu adalah wilayah air. Ya, jalan air. Yang dijadikan pemukiman. Yang harus dilakukan hanya satu, relokasi masyarakat penduduk yang ada di situ. Yang bisa dilakukan. Karena mau ditanggul, mau diapapun, namanya haknya air, dia akan ke situ. Nah, saya hanya bicara soal ini yang wilayah perempatan kantor camat, ex Hotel Tolitama, dengan Korabil ini yang sering berumpuk. Hujan 1 jam 2 jam pasti banjir, dan itu berdampak kepada rumah saudara saya ini karena paling terdekat. Karena rumahnya itu sudah kayak benteng Takeshi, pinggir kiri kanan itu sudah dibuat tanggul-tanggul. Saya bilang ini rumahnya Is dulu tidak seperti ini nih. Jadi paling rapi rumah di situ tuh. Sekarang sudah
amburadul saya lihat. Nah, dulu pas saya kecil-kecil kita bermain di wilayah halaman kantor camat, kita bermain. Masih ingat ya? Kita bermain-main. Terus kalau hujan kita masih mandi-mandi hujan, kita ke jalan, ke bundaran, ke apa semua. Tidak ada namanya itu air kuning yang masuk ke jalan. Yang ada itu air memang luapan air hujan yang meluap dari drainase. Jadi kita masih sempat main-main air. Sekarang ini di mana-mana setelah kuning, setelah reda, yang muncul adalah tanah-tanah yang menumpuk yang akhirnya menjadi debu. Nah, ini PR sebenarnya. Walaupun saya bilang tadi bahwa gotong royong dilakukan dengan cara bersama-sama rakyat dan Polri lakukan pengendalian inflasi, walaupun itu tidak bukan berarti mencegah banjir tapi paling tidak mengurangi proses luapan air sungai lembah yang masuk ke jalanan. Karena bayangkan dari jembatan, karena saya tinggal di wilayah Raksatama dan jembatan sekarang itu sudah tinggal tidak sampai 1 meter antara jembatan dengan permukaan air. Sementara airnya itu pun sudah sampai di mata kaki. Dulu itu orang bilang kita sampai lewat Merdeka ini. Sampai lewat Merdeka istilahnya kalau kita mandi-mandi. Oh mana? Oh lewat Merdeka. Nah, bagaimana dalamnya kita lompat-lompat di situ. Nah sekarang itu bayangkan berapa besar volume sedimentasi yang ada di wilayah itu. Nah kemarin penggalian pengkerukannya ada di wilayah Lembah, sementara di wilayah Sidodadi, Jalan Kenanga, Raksatama itu tidak dilakukan. Setelah itu ada lagi di depan di Starup Tata Ruang di situ lagi dilakukan. Tapi ke sana lagi, itu tidak dilakukan lagi. Apalagi rumah ex pejabat bupati, yang berada di situ. Dulu itu tempat saya cari-cari jambu wilayah di situ masih kecil. Ada rumahnya Ilham ya. Itu Ilham. Di situ ada belokan begini sungai. Sekarang sudah terhambat, semakin mengikil sampai ke wilayah jembatan Pasar Shopping. Padahal itu dulu itu tempat kita mancing ikan, ada istilah ikan kesak kita pancing. Masih ingat, masih kecil-kecil. Nah, persoalan banjir tidak terjadi seperti ini. Berarti dalam hal ini BPBD harus bisa segera mengusulkan adanya revisi terhadap rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Iya, Bung Is. Iya, seharusnya sih seperti itu. Jadi contoh misalnya sistem drainase itu apa yang dibangun di masa lalu sudah tidak lagi sanggup, sudah tidak layak menangani, sudah tidak sanggup lagi menampung kondisi sekarang. Jadi kemudian, gini, ini kan tata ruang kota kan sudah ada. Dibuat lagi rencana RDTR, rencana detail tata ruang kota. Rencana detail tata ruang kota khusus mendetail kawasan Sungai Lembah itu, kawasan kantor camat atau Jalan W. Supratman sepanjang itu. Jadi dibuat satu produk lagi RDTRK, rencana detail tata ruang kota. Nah, sekarang kan dari rencana tata ruang kota, turunannya menjadi rencana tata ruang kota, turunannya lagi menjadi rencana RDTR, rencana detail tata ruang kota. Itu turunannya. Tapi ini lagi-lagi begini. Lagi-lagi produk-produk seperti ini, produk-produk orang menganggap produk sepele, produk buku. Nah, dulu orang bilang apa itu hanya proyek buku, atau proyek kertas. Nah, padahal inilah acuan dari semua pembangunan yang ada di kota. Dia jadi master plan. Ini menjadi kiblat buku ini. Jadi bukan cuma sekedar kalau kita tidak mengacu kepada buku itu, kita serampangan pola pembangunannya. Oh bangun ini ke sini, bangun ini. Padahal lewat rencana tata ruang kota maupun RDTRK, rencana tata ruang kota itu diatur, bahwa jarak ini ke sini, drainase ke sini, dari ini sudah diatur. Nah, karena kita tidak komitmen, dengan apa yang ada produk-produk tersebut, seperti inilah yang terjadi. Tadi dikatakan bahwa salah satu masalah itu dikarenakan kurangnya kantong-kantong air. Benar. Mengapa tidak ada solusi seperti mewajibkan setiap rumah yang ada di perkotaan itu membuat lubang untuk kantong air? Iya, resapan. Biopori. Iya. Benar juga. Sebenarnya itu juga salah satu solusi. Kita menggunakan semua cara. Kalau saya hari ini kita menggunakan semua cara. Karena banyak halaman-halaman rumah ini hari ini dicor, hari ini di paving block. Entah tidak ada
resapan tanah dulu. Resapan Kita tanah. masih ada tanah di depan rumah kita, masih Iya, ada tanah. halaman Karena masih luas. Halaman masih luas, tempat kita main kelereng di situ. Iya. Tempat kita main apa. Sekarang sudah rata-rata dicor. Dicor. Ya itulah yang harusnya mungkin bisa pemerintah menghimbau seperti itu untuk setiap rumah ada resapan-resapan. Ya, dibuatkan Itu. kantong-kantong Iya, resapan. Makanya tadi sampai kita gunakan sebuah cara hari ini untuk bagaimana ke depan 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kabupaten kita, kota kita untuk bisa menangani ini, kita gunakan segala cara yang bisa, walaupun itu anggarannya agak besar, kita buat bendung di atas apa walaupun besar, tapi kan daripada beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya karena pandangan yang mana prioritas ini tergantung orang dianggap itu prioritas, padahal ada yang lebih prioritas, super prioritas. Nah itu tidak ditangani, padahal mereka menganggap ini prioritas. Kita carilah yang super prioritas pembangunan. Nah hari ini setelah 3 kejadian jilid banjir ini, super prioritas adalah bagaimana penganggaran di-push semua ke persoalan banjir kota. Gitu. Lalu Bung Is, ini dalam hal penanganan banjir, ini tentu juga diperlukan adanya infrastruktur seperti pengendali banjir. Iya. Ya, artinya seperti membuat infrastruktur peringatan dini bagi warga, sehingga kerugian material ini walaupun kita sadari artinya tanggap bencananya masyarakat di Toli-Toli ini agak baik, karena setiap banjir tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Artinya untuk meminimalisir ini perlu adanya pembangunan infrastruktur seperti untuk peringatan dini. Kalau pada saat sudah ada potensi banjir ini sudah ada peringatan dini bagi warga, sehingga tidak tiba-tiba yang langsung masuk di rumah warga. Bung Is. Sebenarnya begini, kemarin kita sempat ikut inovasi daerah di Brida. Jadi ada salah satu pejabat fungsional kami, itu namanya Ibu Siti Hade ini, itu membuat alat peringatan dini banjir. Jadi ketinggian tertentu dia sudah berbunyi, sehingga ini bisa menjadi alat peringatan buat masyarakat. Cuman lagi-lagi kami terhambatnya di anggaran. Karena itu saya berharap kalau ada pengusaha atau siapapun yang ingin mendanai ini, silakan bantu kami. Kami siapkan modelnya, contohnya. Ini sebenarnya barang simpel, sederhana, tapi sangat bermanfaat. Nah, kalau ada kawan-kawan yang mau bantu kami membuat itu, silahkan kalian anggarkan sendiri. Ini contohnya. Pasang di mana terserah. Kami mengaminkan saja, karena kami juga berharap ini bisa teman-teman buatlah, masyarakat bisa buatlah, atau dana desa bisa menganggarkanlah untuk ini. Sebenarnya biayanya juga tidak mahal-mahal amat sebenarnya, tidak sampai puluhan juta juga harganya. Ya 10 jutaan sudah, itu sudah bisa maksimal sekali sebenarnya. Bahkan kemarin saya ingat itu untuk barang sekecil itu kita hanya butuh PTT HT, ada beberapa komponen sama toa. Itu toa kecil saja enggak inilah, maksudnya intinya biayanya tidak mahal. Jadi siapa tahu ada teman-teman, ada pemerhati lingkungan yang ingin memproduksi massal untuk kebutuhan daerah, saya kira alhamdulillah kami sangat harapkan itu. Karena kemarin di lomba Brida kemarin kami cuma dapat juara 3 karena belum diimplementasikan barang ini ke masyarakat. Ini saya lihat ada banyak pemerhati lingkungan ini melaksanakan kegiatan penghijauan dan konservasi. Ya, itu sangat penting. Ini apakah ini bisa menjadi solusi jangka panjang? Nah, sementara ruang kota kita
ini sepertinya sudah tidak memungkinkan Semakin lagi. sempit juga. Ya, makin sempit. Benar. Karena izin-izin pembangunan terus diberikan. Iya, itu lagi. Karena kalau kita bercermin ke beberapa daerah seperti Samarinda, ada daerah-daerah yang memang yang di kawasan itu tidak boleh dibangun rumah permanen. Boleh mereka membangun tapi rumah panggung. Sistem panggung, Iya. betul. Dan Silakan. dan mereka konsisten. Dan konsisten. Itu. Nah, itu lagi terkait konsisten daerah kita ini tidak seperti itu. Jadi terkait dengan ruang hijau, kemudian ruang pasang surut, itu saya berharap nanti ke depan, ini khususnya untuk muara Sungai Lemba ya, itu akan menjadi terancam, akan hilang nantinya, bahkan Sungai Lemba ini bisa buntu. Kalau kita tidak segera selamatkan, tidak kita buat sebuah perencanaan secara matang, khususnya di muara Sungai Lemba yang ada di Tanjung Batu, daerah Malosong, itu nyaris hilang. Bahkan itu kalau kita tidak ditangani secepatnya, saya juga berharap ya dari pihak pertanahan tidak serta-merta ketika ada yang mengusulkan untuk izin memiliki lahan, dia langsung berikan saja. Tetapi itu diperhatikanlah bahwa ada kawasan-kawasan yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, tidak boleh dimiliki secara kelompok, karena kawasan-kawasan itu memang benar-benar untuk kepentingan semua orang. Bukankah dalam pasal 33 jelas ya, bumi, tanah, air dan isinya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk negara. Begitupun juga kepemilikan lahan. Oke lah, di lahan itu di sertifikat ada sungai di dalamnya, tetapi sungai itu tidak bisa dimiliki. Ada aturan yang mengikatnya. Seingat saya aturan kalau tidak salah 1978 itu sudah ada. Jauh-jauh orang-orang tua kita sudah memikirkan ke depan sebenarnya. Cuman kita lah yang tidak menjalankan aturan. Kembali itu. ke komitmen. Ya, kembali ke komitmen. Kembali ke komitmen. Itu dia. Artinya kita berbicara banjir ke depan, Banjir, iya. untuk mengatasinya yang membutuhkan hanya komitmen. Komitmen. Ya. Benar Aturan sekali. sudah ada. Jelas betul. aturan. Aturan sudah ada. Ya, benar. Yang dibutuhkan tinggal komitmen. Komitmen. Mau tidak? Ya, itu dia. Oke. Jadi sudah mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung waktu Iya. ini. Padahal saya masih mau bertanya. Masih banyak Iya, sebenarnya. Apalagi Ini- saya mau bertanya sama. Ya, apalagi jabatannya sebagai analisis. Wah, Itu pasti lagi dia. punya banyak perencanaan. Iya, iya. Cuma kayak. Tapi di lain waktu kita akan coba bahas kembali. Iya. Intinya ya. begini, Ah. tata kembali tata ruang sungai. Oke. Itu yang paling utama. Iya. Selamatkan area sungai. Selamatkan Closing area. statement ya kayaknya nih. Ya. Ya. Tapi belum saya minta closingnya. Karena yang terakhir ini yang saya ingin sampaikan, yang mungkin apa yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat selaku perwakilan dari BPPD ini agar masyarakat walaupun sudah memiliki tanggap bencana yang baik, tapi tentu selalu bisa ikut terlibat dalam menghadapi potensi-potensi bencana yang kapan saja terjadi. Ya. Baik, terkait dengan persoalan kebencanaan. Yang pertama, mari kita belajar tentang apa itu bencana. Supaya kita memahami apa risiko dari sebuah bencana. Ingat ya, ada ancaman, ada hambatan, ada tantang, ada peluang. Ini yang harus kita pahami, terutama terkait dengan mitigasi. Karena dengan mitigasi kita semua bisa menjaga lingkungan, kita semua bisa selamat. Kemudian banyak contoh kenapa sih kita mesti malu kepada negara-negara lain. Contoh misalnya Belanda, Jepang, itu suatu wilayah negara yang betul-betul memang penuh dengan bencana, khususnya Jepang, gempa dan tsunami. Tetapi mereka bisa maju, mereka bisa selaras dengan alam. Sementara kalau kita lihat tantangannya, satu kali tsunami datang, mereka rata. Tapi kenapa mereka bisa selamat? Itu tadi, mitigasi. Mari kita belajar tentang kebencanaan. Contoh misalnya banjir. Banjir
ketika terjadi kita sudah melihat perubahan warna air. Tentu ini sudah menimbulkan ancaman. Ancaman tentu ada resiko yang dapat ditimbulkan. Karena itu arus. Ya, karena itu kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas kita ya salah satunya adalah pengetahuan. Oke. Saya kira demikian. Baik, Bang Yusuf. Siap. Ini apa yang menjadi pesan terakhir Anda, bukan karena terakhir wafat ini Bang, ya. Dalam kegiatan podcast kita, pesan Anda ini untuk pemerintah maupun warga di Kabupaten Toli-Toli mengenai upaya penanganan banjir. Iya. Silakan. Saya sangat berharap agar pemerintah lebih bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan yang ada di atas sungai, mulai dari hilir sampai ke hulu. Tidak peduli pandang bulu siapapun dia, mau keluarga, pejabat, mau bukan keluarga, rata. Tidak peduli. Itu terpenting. Yang kedua adalah bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat bersama-sama lakukan penggalian sedimentasi yang ada di Sungai Lembe dari hulu ke hilir secara gotong royong. Kalau perlu keluarkan penganggaran untuk itu, karena TNI Polri kita juga kita minta bantu, tidak harus dengan gratisan, berikan penganggaran pihak ketiga kepada mereka. Saya yakin kalau itu dilakukan, penanggulangan untuk banjir sementara bisa kita minimalisir. Itu inti. Baik. Pendengar dan penonton podcast RRI Toli-Toli, ya, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Dari perbincangan tadi tentu kita belajar bahwa ini banjir bukan hanya soal air yang meluap, ya, tapi juga soal perencanaan, kesadaran dan tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah termasuk masyarakat. Ya. Semoga dari dialog ini akan muncul kesadaran baru untuk membangun Toli-Toli yang lebih tangguh menghadapi bencana. Bismillah, amin. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kami atas pandangannya, ya, semoga, dan juga untuk Anda pendengar yang tentu selalu mengikuti siaran kami. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan mari kita jaga Toli-Toli bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.